Assalamualaikum, Pak Rijal. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Anda ini? Alhamdulillah baik. Ya, Saya ingin mewawancarai Anda terkait Pajero Indonesia One atau biasa disebutkan dengan nama P1. oke. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apa sebab sampai dilaksanakan Majelis Permusyawaratan Anggota Luar Biasa di Semarang pada tanggal 29 Mei 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan sejak awal kenapa dilaksanakan MPA luar biasa PI1 di Semarang. Pada awalnya acara MPA itu digagas oleh mantan Ketua Umum Om Wahyu. Jadi sejak sebelum dilaksanakan Prarakornas, saya selaku Ketua Chapter dihubungi oleh mantan Ketua bahwa Chapter Tadulako dan beberapa chapter akan mengusulkan perubahan anggaran dasar. Nah, sebagaimana yang diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahwa MPA itu bisa dilaksanakan apabila ada yang mengusulkan dan dihadiri oleh 2/3 dari jumlah chapter yang ada di seluruh Nusantara. Nah, ini yang menjadi dasar sehingga muncullah ide pelaksanaan MPA luar biasa. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa yang sebenarnya MPA luar biasa itu diusulkan pelaksanaannya oleh mantan Ketua Umum. Nah, jadi saya salah satu chapter yang pencetus yang membuat surat ke pengurus nasional bahwa kami dari chapter Tadulako berharap untuk dilakukan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kami berinisiatif untuk mengusulkan untuk dilaksanakan kegiatan MPA luar biasa. Demikian barangkali yang saya bisa jelaskan terkait dengan MPA luar biasa. Ya, ada kabar menarik yang beredar bahwa acara MPA ini dibatalkan oleh Ketua Umum. Tapi kok acaranya bisa dilaksanakan? Oh, jadi gini. Memang perlu saya klarifikasi terkait dengan pembatalan acara Rakornas dan MPA. Jadi seperti yang saya kemukakan di awal tadi bahwa sebenarnya acara MPA ini itu digagas oleh mantan Ketua Umum. Saya sejak sebelum Prarakornas yang dilaksanakan di Bandung, saya sudah membuat surat atas instruksi dari mantan Ketua Umum agar supaya kita menyuarakan untuk diminta dilaksanakan MPA luar biasa untuk merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, poin-poin mana yang penting untuk kita lakukan perubahan. Jadi saya selaku Ketua Chapter pada saat itu, acara Rakornas dan MPA ini sudah dilaksanakan 4 bulan yang lalu. Ini yang perlu saya sampaikan bahwa acara MPA luar biasa itu sudah direncanakan sejak 4 bulan yang lalu dan digagas oleh mantan Ketua Umum. Makanya pada saat minus 7 hari pelaksanaan MPA luar biasa di Semarang, mantan Ketua Umum menghubungi saya mengatakan bahwa Om Ijal, MPA kayaknya kita tunda, kita batalkan karena Om AM Putranto selaku Dewan Pembina tidak bisa hadir. Nah, saat itu saya selaku Ketua Chapter yang telah sejak jauh hari sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk keberangkatan ke Semarang, saya langsung menyatakan, Om Ketum, kita tidak bisa membatalkan acara ini karena kami dari seluruh chapter di seluruh Indonesia itu sudah mempersiapkan schedule. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hampir seluruh ketua chapter ini punya kesibukan masing-masing. Sehingga tentunya untuk mengikuti acara di Semarang ini, kami selaku pengusaha, selaku orang yang ada juga nanti teman-teman kita di daerah lain sebagai pegawai di instansi pemerintah maupun di instansi swasta, tentunya sudah mengatur schedule
untuk mengatur schedule ini tentunya agar supaya tidak bentrok dengan jadwal pekerjaan di kantor. Sehingga saya sampaikan kepada Om Ketum bahwa kita sudah mengorbankan schedule kita, sudah mengatur schedule kita, tolonglah jangan dibatalkan kegiatan ini hanya karena ketidakhadiran seorang Om AM Putranto. Nah, pada saat itu mantan ketua umum menyampaikan kepada saya, Om Ijal, alangkah baiknya Om Ijal menghubungi Om Nur selaku penanggung jawab kegiatan yang juga adalah sebagai ketua chapter PI1 di Semarang. Saya minta kontak Om Wahyu waktu itu memberikan kepada saya kontak dari Om Nur selaku ketua chapter Semarang yang ditugaskan oleh ketua umum sebagai pelaksana penanggung jawab kegiatan. Jadi pada saat itu saya menghubungi Om Nur sebagai ketua panitia yang ditunjuk, mempertanyakan apakah memang Om Nur tidak siap melaksanakan kegiatan MPA di Semarang. Karena menurut informasi dari mantan ketua umum, saya sampaikan kepada Om Nur bahwa Om Nur tidak siap sebagai panitia pelaksana. Namun jawaban yang saya dapatkan dari Om Nur bahwa kami dari panitia pelaksana Rakornas dan MPA luar biasa itu siap lahir batin. Jadi saya sampaikan Om Nur, loh, tadi saya dengar dari mantan ketua katanya Om Nur tidak siap melaksanakan. Om Nur katakan tidak, kami siap dan kami sudah mendapatkan izin dari Satgas Covid. Sudah pokoknya semua, hotel-hotel kami sudah panjar, semua kami sudah booking. Sehingga kami sangat kecewa apabila kegiatan MPA luar biasa ini tidak dilaksanakan. Itu penyampaian Om Nur kepada saya. Nah, sebagai orang yang pernah merasakan menjadi panitia kegiatan, saya tentunya sangat memahami kondisi psikologis dari Om Nur, bagaimana seandainya acara ini dibatalkan. Sehingga saya sampaikan Om Nur, saya dari chapter Tadulako sepanjang panitia pelaksana siap melaksanakan kegiatan dan pengurus nasional siap melaksanakan kegiatan, saya akan hadir. Oke, pada saat itu Om Nur menyampaikan kepada saya, kami chapter Semarang siap menyambut kedatangan saudara-saudara dari seluruh penjuru Nusantara. Nah, olehnya saya pada saat itu langsung menyimpulkan bahwa kegiatan ini tetap kita akan laksanakan. Saat itu juga setelah mendengar penyampaian dari Om Nur, saya menghubungi lagi mantan ketua umum yang pada saat itu masih ketua umum ya. Saya menghubungi beliau, saya sampaikan bahwa Om Nur tetap bersikukuh dan siap melaksanakan kegiatan di Semarang. Akhirnya ketua umum pada saat itu menyampaikan, oke, kalau demikian kita tetap ke Semarang. Ya sudah. Pada tanggal 26 Mei, saya sesuai dengan tiket yang sudah saya beli, saya berangkat ke Surabaya. Alangkah kagetnya saya, setelah tanggal 26 saya sampai di Surabaya, saya menerima WhatsApp dari mantan ketua, pada saat itu masih ketua umum, mendemisionerkan, memberhentikan seluruh pengurus nasional, termasuk diri saya diberhentikan sebagai Kepala Departemen Sosial dan Lingkungan. Karena saya tidak tahu alasan apa sehingga diberhentikan. Saat itu saya menghubungi Sekretaris Jenderal pada saat itu, yaitu Om Igor Dharma. Saya sampaikan, Om Igor, ini gimana? Kita sudah dibekukan. Kok tanpa ada alasan yang jelas kita dibekukan? Dan bagaimana dengan nasib teman-teman panitia di Semarang yang telah mempersiapkan segala sesuatu? Setelah menghubungi Om Igor selaku Sekjen, saya kemudian menghubungi beberapa ketua chapter yang kebetulan kami ada biasa saling kontak. Rata-rata pengurus ketua chapter yang saya hubungi menyatakan sikap tetap akan hadir di acara Rakornas dan MPA tersebut. Nah,
saya mulai berhitung berapa orang yang saya telepon, semua akan hadir. Nah, sehingga saya setelah membaca anggaran dasar anggaran rumah tangga, saya mengambil kesimpulan bahwa memang lebih dari 2/3 pengurus chapter ini menginginkan dilaksanakan MPA dan akan hadir di MPA di Semarang. Sehingga dari Surabaya saya langsung berangkat ke Semarang. Nah inilah yang melatar belakangi kami sebagai ketua chapter tetap hadir di Semarang untuk mengikuti kegiatan. Demikian terkait dengan pertanyaan yang tadi. Ya baik Om Ijal. Saya ingin menanyakan kembali untuk peserta yang hadir, siapa saja di acara MPA tersebut? Jadi begini, seperti yang saya sudah sampaikan bahwa sebagaimana yang diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga pasal 9 itu jelas MPA itu adalah keputusan tertinggi, musyawarah tertinggi dalam organisasi PI1. Dan apabila dihadiri oleh 2/3 peserta chapter. Nah, setelah saya menghitung, ternyata ada 25 chapter yang sudah menyatakan sikap untuk hadir. Jadi pada saat hari H tanggal 29 itu terdaftar yang mengisi daftar hadir itu 25 chapter di seluruh Nusantara yang hadir dari 30 chapter yang ada di Indonesia. Sehingga kalau kita menghitung quorum tidaknya kegiatan ini dengan hadirnya 25 chapter ini, menurut hitungan saya lebih dari 2/3, sehingga saya menyimpulkan bahwa kegiatan MPA luar biasa di Semarang ini memenuhi quorum dan bisa dilaksanakan sesuai dengan amanah anggaran dasar anggaran rumah tangga organisasi PI1. Demikian. Ya, sebenarnya tujuan MPA ini apa saja? Jadi gini, MPA ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa awalnya diusulkan saat itu oleh ketua umum yang sekarang sudah mantan ketua. Beliau mengusulkan ada beberapa poin. Nah, saya selaku ketua chapter Tadulako ingin mengusulkan salah satu poin adalah merubah poin yang menyatakan bahwa ketua chapter itu ditunjuk dan hanya ditunjuk oleh ketua umum. Nah, kami dari chapter Tadulako mengusulkan agar supaya poin ini dirubah bahwa ketua chapter itu dipilih oleh seluruh member yang ada di daerah. Sehingga kami betul-betul independen bahwa kami ini jadi ketua bukan hanya karena keinginan ketua umum tetapi keinginan dari bawah. Nah, itu yang kami usulkan perubahan. Yang kedua terkait dengan iuran tahunan itu kan tidak ada diatur dalam anggaran dasar, sehingga saya selaku ketua chapter juga mengusulkan agar supaya iuran tahunan itu dimasukkan di anggaran dasar supaya ini menjadi legal apabila kita meminta iuran kepada seluruh member yang akan mendaftar menjadi anggota PI1. Demikian. Ya, saya mendengar kabar yang beredar dalam MPA tersebut bahwa mantan ketua PI1 itu tidak hadir dalam acara tersebut. Mengapa? Alasan yang jelas saya tidak tahu. Yang jelas pada tanggal 28 saya menghubungi mantan ketua umum ya. Pada saat itu saya hubungi beliau. Beliau sudah di perjalanan dan lagi sementara mampir di Solo. Pada saat itu saya disuruh ke Solo. Saya sampaikan, Om, saya akan mampir nanti insya Allah. Tapi karena saya di mobil di perjalanan dari Surabaya ke Semarang itu saya ketiduran, akhirnya saya bablas sampai ke Semarang. Setelah saya sampai di Semarang, saya menghubungi beliau, Om, gimana Om Ketum? Kita kan janjian akan meeting di Semarang, sebagaimana instruksi Om itu seluruh ketua chapter itu kita ketemu dulu di Semarang pada tanggal 28. Makanya saya menghubungi beliau menuntut janji mana Om Ketum menyampaikan kepada kami bahwa kita akan rapat di Semarang pada tanggal 28 Mei. Namun Om Ketum pada saat itu menyampaikan kepada saya bahwa saya tidur di Solo, saya tidak bisa ke Semarang. Saya bilang, gimana Om?
Om yang mengatur schedule kepada ketua chapter untuk meeting di Semarang, kok Om di Solo? Ya udahlah kalau gitu kita ketemu besok aja 29. Saya akan berangkat 29 pagi ke Semarang dari Solo. Ya udah, saya menunggu sampai dengan tanggal 29 pagi. Saya menghubungi lagi beliau, Om, saya sudah di Ujil, tempat pelaksanaan kegiatan. Om gimana? Om mau hadir nggak? Oh, dia bilang saya tidak hadir. Alasannya? Ya nggak mau hadir aja. Udahlah. Jadi gimana ini? Ya udah Om Ijal lihat aja gimana perkembangan di dalam. Nanti tetap laporkan kepada saya. Ya sudah. Saya sebagai ketua chapter yang sudah jauh-jauh datang, nggak mungkin dong saya nggak hadir di dalam acara Rakornas dan MPA ini, karena kami sudah jauh-jauh datang. Ya apapun yang terjadi setelah melihat kondisi di arena MPA itu semua 25 peserta yang sudah hadir, sehingga saya menyatakan bahwa ya kami dari Tadulako juga akan hadir dalam kegiatan tersebut. Nah, terkait dengan ketidakhadiran mantan ketua umum pada saat itu, saya tidak tahu menahu ya apa masalahnya. Cuma yang jelas kalau kita mengacu kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi, MPA itu adalah musyawarah tertinggi di dalam organisasi PI1. Artinya, kalau sudah 2/3 yang hadir dan memutuskan itu, maka keputusan yang diambil oleh 2/3 itu harus diikuti. Dan semua member Pajero Indonesia One dan seluruh orang-orang yang terlibat dan ingin bergabung di dalam PI1 harus tunduk dan patuh kepada keputusan MPA tersebut. Ya, untuk keputusannya, Anda tadi mengatakan bahwa ada keputusan dalam MPA. Keputusan apa saja yang dihasilkan dalam MPA tersebut? Jadi sebagaimana dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah apapun ya, tentunya ada beberapa agenda di dalam musyawarah. Yang pertama adalah penyampaian pemenangan umum dari seluruh chapter. Terus sebenarnya pemilihan ketua ini berkembang setelah ada pemaparan umum. Mungkin ini adalah ungkapan kekecewaan dari seluruh chapter yang tidak melihat kehadiran, tidak hadirnya ketua umum, sehingga pada saat menyampaikan pemaparan umum ya dari chapter itu, seluruh chapter itu mengusulkan agar supaya ketua umum itu diganti. Nah, saya pada saat itu jujur aja kaget, loh kok langsung ada penggantian ketua? Tetapi saya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan itu, pemaparan umum, ada 24 chapter yang sudah menyatakan agar supaya forum ini harus memutuskan untuk mengganti ketua umum. Ya saya mau tidak mau, karena saya tahu persis bagaimana aturan organisasi, ya saya mau tidak mau harus tunduk kepada suara terbanyak. Sehingga pada saat itu seluruh pemandangan umum dari seluruh chapter itu menyampaikan bahwa harus dilaksanakan penggantian ketua umum. Nah itu. Yang kedua, mengusulkan untuk dilakukan pemilihan ketua umum yang baru. Nah, pada saat itu saya dari chapter Tadulako tidak mengusulkan siapa-siapa. Saya menyampaikan bahwa silakan aja ini floor mengusulkan siapa calon. Nanti kalau pada saat pemilihan ketua, nanti saya akan memberikan pilihan saya kepada siapa orang yang tepat untuk memimpin PI1. Nah, pada saat acara berlangsung ada dua nama yang muncul. Yang pertama Om Igor selaku pada saat itu jabatannya sebagai sekjen. Yang kedua Om Rahman sebagai ketua Korwil Jatim. Namun saat namanya muncul, Om Rahman ini menyatakan sikap bahwa beliau tidak bersedia untuk dicalonkan menjadi ketua umum. Sehingga dengan mundurnya Om Rahman sebagai calon ketua yang dicalonkan oleh salah satu chapter itu, maka hanya satu nama yang muncul sebagai calon ketua.
yaitu Om Igor. Maka seluruh yang hadir pada saat itu menyatakan sikap secara aklamasi menunjuk, meminta kesiapan Om Igor sebagai ketua umum. Dan langsung pada saat itu Om Igor menyatakan kesiapannya untuk menjadi ketua umum, sehingga forum MPA saat itu juga memutuskan bahwa hasil pemusyawaratan anggota luar biasa PI1 memutuskan Igor Dharma sebagai ketua umum. Demikian. Apakah keputusan tersebut yang diambil di acara MPA itu tidak bertentangan dengan ADART PI1? Oh tidak, karena setelah saya membaca seluruh ADART mulai dari pasal demi pasal, jelas disebutkan bahwa MPA adalah suara yang dihasilkan oleh MPA itu adalah suara yang tertinggi, tidak bisa diganggu gugat. Dan hasil MPA itu adalah hasil musyawarah tertinggi dalam organisasi PI1, gitu. Ya, dan saya ingin menanyakan kembali bahwa sekarang ini ada isu yang beredar, ada berita-berita yang beredar bahwa logo PI1 itu adalah milik pribadi. Itu tanda kutip, milik pribadi tanda kutip, yang sudah didaftarkan hak patennya di Kemenkumham. Itu bagaimana pendapat Anda? Oh jadi gini, terkait dengan logo, saya memang baru di PI1. Tapi saya kemarin setelah dinamika yang berkembang di dalam organisasi ini, saya mempelajari dari awal. Logo PI1 yang ini ya, logo PI1 yang ini itu sudah digunakan PI1 sejak tahun 2015. Sejak dibentuk PI1 itu di tahun 2015, logo ini sudah dipakai oleh PI1. Ini adalah logo organisasi, ini adalah logo perkumpulan Pajero Indonesia One. Namun, ini yang menjadi tanda kutip ya, yang menjadi satu kejanggalan bagi saya yang biasa mengurus hal-hal yang seperti ini menurut saya sangat janggal. Karena apa? Di tahun 2018, mantan ketua umum ini mendaftarkan hak paten logo PI1 ini di Kemenkumham. Nah, jadi keluarlah pengesahan dari Kemenkumham bahwa logo ini adalah milik pribadi dari mantan ketua umum. Nah, ini yang sekarang menjadi persoalan. Nah, kalau kita melihat dari kita runut dari 2015 bahwa logo PI1 ini ada di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, ada di dalam pengesahan dari Kemenkumham tentang akte berdirinya perkumpulan Pajero Indonesia One sudah menggunakan logo ini. Nah, namun pada tahun 2018 mantan ketua umum mendaftarkan logo ini sebagai hak paten milik pribadi. Nah, ini yang menurut saya dalam tanda kutip ya, ini satu kejanggalan yang seharusnya apabila ini dipatenkan, ini tidak boleh dipatenkan menjadi milik pribadi karena logo ini adalah logo perkumpulan. Nah, seharusnya kalau memang kita akan melindungi logo ini agar tidak disalahgunakan dan tidak digunakan oleh orang lain, seharusnya logo ini didaftarkan menggunakan nama perkumpulan, bukan menggunakan nama pribadi. Sehingga menurut saya ini sangat tidak logis. Ya seharusnya kalau saya yang menjadi ketua umum pada saat itu, saya daftarkan logo ini atas nama Perkumpulan Pajero Indonesia One, bukan atas nama Samsuri Jalabaco. Demikian barangkali. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan, nantilah masyarakat yang akan melihat, menilai siapa yang benar. Saya daftarkan logo PI1 atas nama pribadi, atau mana yang benar, atau logo ini harusnya didaftarkan menjadi logo menjadi milik hak paten dari Perkumpulan Pajero Indonesia One. Jadi demikian barangkali yang saya jelaskan terkait dengan logo. Namun yang perlu saya stressing di sini bahwa logo Pajero Indonesia One, PI1 ini, itu digunakan oleh Perkumpulan PI1 sejak tahun 2015. Dan nanti tahun 2018 baru didaftarkan hak patennya menjadi nama pribadi dari mantan ketua umum. Sehingga menurut saya, kalau saya sebagai orang yang faham tentang hukum, saya yang ngerti tentang hukum, tentunya saya akan berpijak bahwa
logo ini mutlak adalah milik Perkumpulan Pajero Indonesia One karena digunakan oleh PI1 itu sejak tahun 2015. Demikian barangkali yang perlu saya jelaskan. Ya, untuk pertanyaan terakhir, Pak Ija, yang ingin saya tanyakan mengenai hasil NPA, apakah Iwan Tadulako ini menyetujui dan mendukung? Mungkin Anda punya pernyataan sikap di closing pertanyaan ini. Oke, sebagai closing statement saya pada pertemuan hari ini, saya selaku Ketua PI1 Chapter Tadulako ingin menggarisbawahi bahwa kami di Tadulako ini bukan membernya Igor Dharma, bukan juga membernya Om Wahyu Haryadi. Kami seluruh member Chapter Tadulako adalah member Pajero Indonesia One. Artinya, siapapun yang menjadi ketua umum, siapapun yang jadi pengurus nasional, yang berdasarkan dengan aturan main organisasi yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kami selaku member di Chapter Tadulako akan tunduk kepada itu. Pada kesempatan ini saya nyatakan bahwa kami dari Chapter Tadulako mendukung sepenuhnya dan mengakui serta akan mensukseskan seluruh program yang digagas dan diputuskan oleh Bapak Igor Dharma sebagai ketua umum yang dipilih berdasarkan hasil MPA luar biasa di Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejalan terdepan.